New York City, sebuah kanvas raksasa dari ambisi manusia, kota yang dibentuk oleh gelombang imigrasi, impian, dan keragaman budaya yang tak tertandingi. Dari gemerlap lampu Times Square hingga ketenangan Central Park, kota ini adalah sebuah mahakarya kompleksitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik narasi umum tentang melting pot Amerika, tersembunyi sebuah kisah evolusi yang luar biasa. Sebuah kisah tentang keyakinan, ketahanan, dan pertumbuhan pesat yang sedang mengubah wajah kota ini secara fundamental. Ini adalah kisah tentang bagaimana komunitas Muslim di New York bertransformasi dari sekedar minoritas yang tersembunyi menjadi kekuatan yang terlihat dan berpengaruh. Bagaimana kota metropolitan terbesar di AS ini yang pernah menjadi pusat Islamofobia pasca 9/11 kini menjadi mercusuar bagi kehidupan Muslim di Barat. Kita akan menelusuri sejarah, memahami tantangan, dan menganalisis peran krusial pemerintah kota dalam perkembangan ini. Selamat datang di New York dan selamat datang di masa depan Islam di Amerika. Untuk memahami masa kini, kita harus melihat ke belakang. Sejarah Muslim di Amerika dimulai jauh sebelum gedung pencakar langit mendominasi Manhattan. Akar-akarnya tertanam dalam perbudakan transatlantik, di mana ribuan budak Afrika yang beragama Islam dipaksa melintasi samudra. Tokoh seperti Omar ibn Said, seorang pangeran terdidik yang diperbudak, meninggalkan tulisan-tulisan Arab yang menjadi bukti tak terbantahkan akan kehadiran intelektual Muslim awal di tanah ini. Namun, identitas mereka seringkali terhapus oleh penindasan dan pemaksaan asimilasi. Gelombang imigrasi pertama membawa Muslim dari Timur Tengah dan Eropa Timur. Pada tahun 1888, Alexander Russell Webb mendirikan komunitas Islam formal di AS. Tapi, jumlah mereka kecil, dan kehadiran mereka di New York masih sangat tersamar. Di pertengahan abad ke-20, gerakan Muslim Afrika Amerika, terutama Nation of Islam, yang dipimpin oleh tokoh karismatik Malcolm X, membawa Islam ke panggung nasional. Masjid Malcolm Shabazz di Harlem menjadi pusat pergerakan, simbol perjuangan hak sipil dan identitas kulit hitam. Ini adalah momen penting di mana Islam mulai menjadi bagian dari narasi publik New York. Titik balik terbesar terjadi pada tahun 1965 dengan revisi Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan AS. Pintu dibuka lebih lebar bagi imigran dari negara-negara non-Eropa. New York, sebagai gerbang utama Amerika, menyambut ribuan Muslim dari Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Suriah yang mencari peluang ekonomi dan kebebasan politik. Demografi kota berubah drastis. Komunitas Muslim New York saat ini sangat beragam, dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka mendirikan masjid dan pusat komunitas di toko-toko kosong, storefront mosques, di basement, di mana saja mereka bisa menemukan ruang. Pada tahun 1991, sebuah tonggak sejarah baru tercipta dengan berdirinya Islamic Cultural Center of New York di Manhattan, masjid pertama yang dibangun khusus dengan arsitektur tradisional di kota ini. Ini menandai transisi penting dari beribadah di ruang sewaan menjadi membangun institusi permanen yang kokoh, diakui dan indah. Namun, perjalanan ini tidak mulus. Tragedi 11 September 2001 mengguncang fondasi kota ini dan menempatkan komunitas Muslim di bawah sorotan yang tidak diinginkan. Ketakutan dan kecurigaan meningkat. Selama bertahun-tahun pasca serangan, komunitas Muslim New York menghadapi pengawasan ketat dari NYPD. Program pengawasan kontroversial menargetkan masjid dan bisnis milik Muslim, menciptakan iklim ketidakpercayaan dan isolasi. Namun, di momen krisis ini, ketahanan komunitas justru terlihat. Mereka bersatu, didukung oleh sekutu dari berbagai agama dan latar belakang. Mereka menuntut hak sipil mereka dan menolak distigmatisasi.
Momen ini justru mematangkan identitas politik Muslim New York. On the night of his election, Bill de Blasio Perubahan nyata dalam iklim politik mulai terasa di bawah kepemimpinan wali kota Bill de Blasio. Dia mengambil langkah signifikan yang menghentikan program pengawasan massal terhadap masjid, sebuah kemenangan besar bagi kebebasan beragama. De Blasio juga menjadikan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur resmi sekolah, sebuah pengakuan simbolis yang kuat bahwa Muslim adalah bagian dari arus utama kehidupan kota. Era berlanjut di bawah wali kota Eric Adams yang semakin merangkul visibilitas Islam di ruang publik. Kebijakan mengizinkan azan berkumandang melalui pengeras suara luar saat sholat Jumat dan Ramadan tanpa izin khusus adalah pernyataan berani tentang pluralisme. Puncaknya, sejarah tercipta di panggung politik. Zohran Mamdani, seorang imigran muda, terpilih sebagai wali kota Muslim pertama New York. Kemenangannya yang didukung 97% pemilih Muslim menunjukkan kekuatan blok suara Muslim yang terorganisir dan efektif. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, tapi tentang memimpin dan membentuk kebijakan kota. Hari ini, lebih dari 3% populasi New York adalah Muslim dan jumlahnya terus bertumbuh. Mereka adalah penggerak ekonomi, inovator, seniman, dan politisi. Kisah perkembangan Muslim di New York adalah mikrokosmos dari impian Amerika yang terus hidup dan beradaptasi. Ini adalah bukti bahwa sebuah kota dapat menjadi lebih kuat, lebih adil, dan lebih indah dengan merayakan keragamannya, bukan dengan menekannya. Dari sejarah yang tersembunyi hingga visibilitas politik yang kuat, Muslim New York telah mengukir tempat mereka tidak hanya di peta, tetapi di hati kota yang ikonik ini. Kami sangat bangga padamu, saudara. Maka dan kota New York sedang merindukan sebuah kota yang kita semua milikinya. Sebuah kota yang melayani semua penghuninya dan di mana kita tak perlu lagi berdebat siapa yang bisa disebut New Yorker. Namun satu tempat di mana kita bisa bekerja demi manfaat semua orang, New York. Evolusi New York adalah evolusi kita semua. Apa pandangan Anda tentang masa depan multikulturalisme di kota sebesar New York City? Bagikan wawasan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati analisis mendalam ini, pastikan untuk like video ini, subscribe ke channel kami untuk konten inspiratif lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.